Indonesia baru saja memperkuat postur pertahanannya dengan menempatkan rudal balistik Khan pabrikan Turkiye di Tenggarong, Kalimantan Timur dekat IKN. Senjata strategis ini dilaporkan sudah berada di dekat IKN sejak 1 Agustus 2025. Bukan hanya spesifikasinya yang gahar, lokasi penempatan rudal Khan yang dekat dengan Malaysia juga jadi sorotan. Lantas, sekuat apa rudal Khan? Apakah kepemilikan Indonesia atas rudal Khan hanya sebatas penguatan pertahanan atau justru menjadi taji baru di jantung Nusantara? Pada tahun 2022, Indonesia dan Turkiye telah menandatangani kontrak kerjasama dalam gelaran Indo Defense Expo and Forum. Dan rudal Khan adalah salah satu dari bagian kontrak bilateral antara Indonesia dan Turkiye itu. Rudal balistik Khan ITBM 600 itu diproduksi oleh perusahaan pertahanan asal Turkiye, Roketsan. Sejak tiba di Indonesia, rudal Khan segera ditempatkan di markas Batalion Artileri Medan ke-18 Burit Khan Tenggarong sejak 1 Agustus 2025. Merujuk Asian Military Review, kehadiran Khan itu membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki rudal balistik taktis. Sebelum menandatangani Khan, Indonesia sebelumnya sudah mengadopsi rudal Yukon dari Rusia. Stephen Miller, seorang marinir Amerika Serikat yang menulis di laman tersebut, mengatakan kedatangan rudal balistik Khan itu dinilai menjadi aset penting bagi penguatan pertahanan modern militer Indonesia yang kian tajam. Klaim atas keunggulan rudal tersebut tampaknya tak berlebihan. Sebab menurut Roketsan, pabrik rudal ini membeberkan bahwa senjata tersebut diangkut menggunakan truk 8 roda yang dilengkapi Circular Air Probable atau CEP kurang dari 10 meter. Lantas, seperti apa spesifikasi rudal Khan hingga senjata ini digadang-gadang jadi aset tak ternilai Indonesia? Rudal Khan memiliki panjang kurang lebih 7,1 meter dengan diameter 610 mm dan bobot sekitar 2.500 kg. Rudal ini juga dibekali dengan hulu ledak konvensional yang mengandung bahan peledak berkekuatan tinggi seberat kurang lebih 470 kg. Jangkauan tembak rudal Khan sekitar 80 hingga 280 km dan memiliki akurasi Circular Air Probable atau CEP kurang dari 10 meter. Mengutip CNA, analis pertahanan pada Janes, Ridwan Rahmat mengatakan kecepatan rudal Khan bisa mencapai 5 kali kecepatan suara atau Mach 5. Alutsista ini dilengkapi sistem pandu GPS, GLONASS atau satelit navigasi Rusia, dan INS atau Inertial Navigation System. Sistem aerodinamis aktuator elektromekanikal yang dimiliki Khan juga membuat rudal ini bisa mengoreksi lintasan. Peluncuran rudal Khan dilakukan dengan kendaraan taktis 8 roda yang membuat rudal ini bisa dipindahkan dengan cepat dan siap ditembak dalam waktu singkat. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan target strategis bernilai tinggi seperti sistem artileri dan pertahanan udara, radar dan pusat komando, fasilitas logistik, serta area konsentrasi pasukan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa rudal Khan ditempatkan di Kalimantan Timur? Letak geografis Kalimantan Timur, khususnya Tenggarong dekat IKN, menjadikan penempatan rudal ini sebagai langkah strategis. Pasalnya, jarak antara markas Yun Armet 18 dengan wilayah Malaysia seperti Tawau, Sabah, hanya sekitar 300 hingga 350 km. Dengan jangkauan rudal Khan hingga 280 km, posisi ini memberi sinyal kemampuan pencegahan regional terhadap potensi ancaman lintas batas. Penempatan rudal Khan itu seolah menjadi pesan simbolis bahwa IKN bukan hanya pusat politik administratif, namun juga wilayah yang dilindungi kekuatan pertahanan strategis. Kira-kira mungkinkah keberadaan Khan memberikan getaran pada situasi regional di kawasan Asia Tenggara? Sebagai rudal balistik taktis pertama di Asia Tenggara yang memiliki kecepatan tinggi, keberadaan Khan bisa menjadi taji strategis yang menggeser keseimbangan kekuatan militer di kawasan. Kepemilikan Indonesia atas rudal Khan pun bisa memicu perlombaan senjata di antara negara-negara tetangga. Bisa jadi negara-negara seperti Vietnam, Filipina, atau Malaysia mencari rudal sejenis, misalnya rudal BrahMos dari India. Setiap negara bisa saja merasa perlu memperkuat diri karena tetangganya memperkuat senjata. Selain itu, Indonesia juga bisa menegaskan posisi strategisnya di tengah sejumlah ketegangan yang melanda Asia Tenggara.
Mulai dari ketegangan Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan, isu Taiwan, hingga kehadiran AUKUS. Itulah mengapa sebagai negara bebas aktif dan non-blok, Indonesia harus menyeimbangkan kepemilikan rudal KAN dengan peningkatan diplomasi. Indonesia harus menegaskan bahwa posisi RI masih bebas aktif, non-blok, dan defensif. Tujuannya agar negara lain tidak merasa terancam dan berujung pada potensi konflik regional. Pengamat pertahanan Koni Rahakundini mengatakan dalam konteks tarikan geopolitik kawasan, keberadaan KAN mungkin dapat memicu kekhawatiran. Menurutnya, rudal KAN di Indonesia bisa saja memicu efek domino. Kehadiran sistem canggih yang sulit diantisipasi dapat memberi efek getar yang bisa memicu dilema keamanan dan tarikan baik di tingkat regional maupun internasional. Indonesia, menurut Koni, perlu mengantisipasinya dengan mempertebal langkah diplomasi yang arahnya tentu untuk menenangkan kawasan. Meski begitu, perlu dicatat bahwa Indonesia juga sangat perlu menjaga sekaligus memastikan kedaulatan nasional dan mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Dan sejauh ini, postur pertahanan Indonesia pun semata-mata bertujuan sebagai pertahanan dan menjaga kedaulatan. Indonesia telah resmi masuk ke era baru pertahanan strategis dengan kehadiran rudal balistik KAN di Kalimantan Timur. Keputusan menempatkan senjata ini tak sekadar penguatan militer, tapi juga simbol bahwa ibu kota Nusantara akan dilindungi lapisan pertahanan modern. Namun di saat yang bersamaan, diplomasi Indonesia juga ditantang untuk menjaga kawasan tetap damai agar taji pertahanan ini tak berujung pada perlombaan senjata di Asia Tenggara. KAN bisa jadi tameng strategis Indonesia, tapi akan selalu diuji sejauh mana kekuatan ini dipadu dengan sikap bebas aktif dan defensif yang menjadi jati diri politik luar negeri Indonesia. Kira-kira dinamika apa yang akan terjadi di kawasan ASEAN usai rudal KAN tiba di Indonesia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.